Tapi kali ini betul-betul jungkir balik. Dari pola yang sama sekali 180 derajat berbeda ini saja kita sudah melihat, oh ternyata kalau yang nggak dapat sentuhan bansos itu memang murni hasilnya, begitu. Tapi kalau yang dapat sentuhan bansos, saya selalu katakan begini, yang namanya anggaran 492 triliun, monyet aja dibekalin, itu jadi presiden. Apalagi manusia, begitu. Jadi... Baik, baik. Yo guys, pemilu itu kan momen penting dong dalam demokrasi, iya kan? Nah, di mana masyarakat memberikan suaranya kepada calon yang mereka anggap paling layak dong, iya kan? Namun, hasil suatu pemilihan nggak selalu mencerminkan guys popularitas seseorang, kendati nih secara langsung. Nah, hal ini terjadi kalau menurut gue dalam kasus di pemilu 2024. Dan kalau menurut gue pemilu paling kotor guys selama reformasi. Di mana Mas Ganjar Pranowo meski awalnya nih memiliki popularitas yang menjulang tinggi, tapi hasil akhirnya mendapatkan suara yang anomali menurut gua. Kenapa ya? Iya kan? Setidaknya hari ini loh ya, sampai hari ini versi hitungan cepat. Walaupun kita menunggu hasil nih dengan harap-harap cemas di real count-nya KPU, tapi kalau menurut gua, angka 16 sampai 17% itu jauh loh dengan perolehan paslon 02. Bahkan dengan perolehan angka segitu tuh, kita tertinggal jauh, lumayan loh, dari pasangan Amin. Hasil anomali menurut gua. Ada kejadian apa coba? Lo coba tebak. Sama gue juga lagi mikir-mikir. Ada nih yang bilang ke gua, karena kandang banteng bro jebol. Ada juga yang ngomong, itu karena guyuran bansos bro di Jawa Tengah gila-gilaan. Nah, gue akan coba ya menganalisis secara singkat aja beberapa faktor yang mungkin ya mempengaruhi hasil ini. Pertama, ini faktor Pak Jokowi kalau menurut gue terhadap Ganjar Pranowo. Kemungkinan besar pengaruh Pak Jokowi dalam mendukung 02 ini dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap si rambut putih. Ini meskipun nih Mas Ganjar memiliki prestasi yang bukan kaleng-kaleng menurut gue. Sebagai gubernur Jateng, 2 periode loh, nggak main-main. Namun, adanya dukungan sosok Jokowi terhadap paslon 02 itu sangat mengurangi popularitasnya si rambut putih di kalangan pemilih. Mereka lagi jadi bingung guys. Jadi gue bertanya tanya. Jadi sebenarnya nih yang ikut kompetisi siapa sih? Pak Jokowi yang ikut pemilu apa Prabowo Gibran? Iya kan? Lo kan pasti nanya begitu kan? Nah, lalu faktor kunjungan kerja intensif Pak Jokowi ke Jateng guys. Bahkan beberapa pengamat malah komentar, sekarang sih Pak Jokowi ngantornya di Jawa Tengah. Pas deket-deket coblosan. Gila kan? Nah, terus kunjungan kerja nih yang intensif dari Pak Jokowi ke Jateng sembari apa? Bagi-bagi bansos. Juga memberikan efek positif guys bagi pasangan calon 02 guys. Beneran. Lupa gue juga lagi bawa bansos gue. Nah, itu tuh masih belum memutuskan pilihannya guys. Nah, belum lagi faktor tumpang tindih pemilih antara nih pemilih Ibu Megawati dan Pak Joko Widodo di Jawa Tengah. Nah, persaingan antara pemilih yang mendukung satu Pak Jokowi, satu Ibu Mega di Jateng itu mungkin menyebabkan pembagian suara yang nggak merata guys di antara keduanya. Ini jelas-jelas sangat merugikan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon dari PDI Perjuangan dan koalisinya. Itu kalau menurut gue. Dan kita semua tahu kok, akhirnya Mas Ganjar menjadi korban dari kejadian tumpang tindih ini. Lalu ada lagi faktor split ticket voting di internal partai pendukung. Nah, ini fenomena split ticket voting di dalam partai PDI Perjuangan dan pendukungnya bisa menjadi alasan lain guys di balik hasil suara yang anomali ini, yang bikin bingung kita semua. Nah, pemilih mungkin nih memberikan suara kepada partai PDI Perjuangan.
Tapi nggak secara konsisten loh, memberikan dukungan kepada calonnya. Seperti Mas Ganjar Pranowo. Nah, ini konon ya, ada kabar burung nih. Sejak 3 malam nih, sebelum hari H, pantauan di basis Banteng di Boyolali, bahkan ada caleg-caleg dari PDI Perjuangan guys, kabupaten, menghembuskan pesan-pesan. Ini konon ya, pilih PDI Perjuangan sebagai partainya. Dan coblos 02 untuk presidennya. Nah, cerita-cerita yang beredar seperti ini memang harus dikonfirmasi dulu loh kebenarannya. Beneran. Bisa diibaratkan nih, apapun partainya, kandang banteng tetap pilih PDIP. Tapi untuk calon presidennya, nanti dulu. Gitu katanya. Lalu ada faktor lagi. Pertarungan antara Pak Lurah dan Banteng. Nah, ini akhirnya nih pertarungan politik antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan ini bisa menjadi faktor penentu lainnya loh. Beneran. Meskipun Pak Jokowi masih anggota PDIP, masih nggak sih? Masih. Kata tim gue masih, tapi gue kok ragu-ragu. Namun, skor pertarungan politik menurut kadernya nih masih menunjukkan keunggulan PDI Perjuangan. Nih. Nah, ini gue jelasin sedikit ya. Apa maksud isi Twitter dari Bang Deddy Sitorus, oke? Nah, skor sementara Banteng versus Lurah 2-1. Wah, katanya begitu. Nah, maksudnya untuk sementara PDI Perjuangan itu masih unggul guys dalam pembuktian. Lo inget nggak guys? Hah? Perkataan Bang Andi Wijayanto waktu itu. Beliau kan pernah cerita kan, ya kan? Tentang Pak Jokowi ngomong ke beliau. Nih, gue setelin nih. Manggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi? Iya, saat itu. Itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya? Iya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Itu maksudnya. Pak Lurah boleh berhasil mengalahkan calon presiden dari si Banteng. Tapi sementara omongan perolehan suara Banteng akan merosot dan suara PSI akan masuk parlemen belum terbukti. Nah, setidaknya nih, sampai video ini dibuat, suara PSI masih di bawah ambang batas guys, 4%. Beneran. Nah, nggak tahu ya kalau nanti ya guys, oke? Nah, pertarungan internal ini, maksud gua, yang dapat mempengaruhi kesolidan internal partai guys. Belum lagi, ini ada lagi nih, faktor tingkat pendidikan rendah di mayoritas rakyat kita. Nah, mayoritas rakyat kita belum lulus kelas 7 guys. Mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup ya tentang calon dan platform politiknya yang dapat mempengaruhi keputusan mereka loh dalam memberikan suara. Beneran. Ada lagi nih, faktor ketidakjelasan posisi antara pasangan Ganjar Mahfud. Nah, ini juga nih. Beberapa tamu yang gue undang nih di podcast belak-belakan ngomong ke gue mengenai positioning paslon 03. Mereka banyak yang tanya, sebetulnya positioningnya seperti apa sih? Mau ambil perubahan, udah ada paslon Amin. Sedangkan keberlanjutan, udah ada paslon 02. Nah, sedangkan paslon 03, keberlanjutan dan perbaikan, mereka anggap kurang greget di pemilih. Nah, kehadiran nih pasangan Ganjar Mahfud yang belum jelas, apakah akan melanjutkan era Jokowi atau melanjutkan perubahan, juga dapat membingungkan pemilih menurut dia. Begitu sih, setidaknya menurut beberapa narasumber yang memberikan pesan ke gua guys. Jadi, kesimpulannya dalam analisa singkat gue ini, kita melihat bahwa ada sejumlah faktor kompleks
bisa menyebabkan hasil suara Ganjar nih yang anomali. Dari pengaruh kampanye hingga faktor politik internal partai, sampai adanya dugaan kecurangan di mana-mana guys. Setiap elemen nih memainkan peran penting dalam dinamika politik. Ini dinamika politik yang kompleks menurut gue. Dan dapat mempengaruhi hasil suatu pemilihan loh. Bahkan banyak juga yang teriak udah dari awal, yang merupakan cipta kondisi untuk satu putaran. Nah, dengan adanya kecurangan di mana-mana yang memang harus kita buktiin. Iya kan? Belum lagi dari faktor Bapak Bansos Nasional. Iya kan? Nah, gua Singgi, ciao. Rahmat Bagja dan seluruh timnya di Bawaslu itu menurut saya Anda sudah selesai. Lebih baik Anda meminta lembaganya dibubarkan. Pada pemilu terakhir pada pemilu terakhir yang kemarin-kemarin ini, itu yang namanya bagi-bagi itu sudah sangat terbuka. Menggunakan mobil dengan branding, membagi-bagi ke rumah-rumah di siang hari. Pada malam sebelum pemilihan, itu orang seperti berkejar-kejaran, membagikan amplop ke rumah-rumah. Sudah selesai negara ini. Bubarkan saja semua ini. Kita mulai dari awal, riset politik kita.